Hai, Halo. halo. Sekarang kembali lagi ke channel YouTube Ria Channel Probo Official. Ria Probo Official. Oke. Halo penonton semuanya. Sekarang kita mau ngobrol santai sama Rebong. Oke, ayo kita ngobrol. Oke. Rebong, kamu nama panjang kamu apa sih? Aku Muhammad Fahreza Anugrah Efrianda. Oh, oke. Muhammad Fahreza Anugrah Efrianda. Itu anugerahnya luar biasa tuh. Makanya membuat kamu jadi seperti itu karena Amin, nama. amin. Itu artinya mama kamu sama papa kamu ngasih itu apa? Muhammad pasti diambil dari Nabi, terus Nabi Muhammad, terus Fahreza tuh nama aku. Fahreza. Apa artinya? Artinya Fahreza aku belum begitu ngerti sih arti Fahreza. Oh, mama papa nggak ngasih tahu ya? Kamu kasih nama ini silsilahnya apa gitu? Kenapa namanya Fahreza bukannya Agung atau bukannya? Pernah nggak papa ngomong gitu? Kalau Fahreza tuh lebih ke nama aja sih, kayak Fahreza kan Fahrey, nah jadi panggilan aku Rey gitu. Fahreza gitu. Terus Anugrah tuh udah pasti ayah mau aku nih, maksudnya karena ayah tuh kan aku 3 bersaudara, aku anak terakhir, 2 kakak aku tuh cewek semua, nah dan ayah tuh mau anak cowok sebenarnya kan, mau anak cowok, baru dikasih anak cowoknya pas aku yang terakhir, yang ketiga gitu. Jadi ayah ngasih Anugrah tuh blessing banget tuh ya? Iya, blessing banget dan anugerah dari Allah. Yang dikasih buat ayah dan bunda tuh lewat aku gitu. Oh gitu jadinya ya, Anugerah, karena gitu. jadi kamu anugerah dari Tuhan ya? Iya gitu, ayah maunya kayak gitu. Terus Efriandanya nama keluarga, nama ayah. Jadi semuanya aku Efrianda ujungnya, kakak-kakakku juga ujungnya Efrianda. Itu nama keluarga. Oh, itu nama keluarga. Oke, luar biasa. Kamu tanggal lahirnya berapa sih? Aku 26 September 2005. Berarti kamu bintangnya Libra. Berarti Libra itu orangnya penuh pertimbangan. Labil sih, lebih ke labil. Nggak susah buat ambil keputusan. Kamu membutuhkan seseorang untuk membuat kamu mengambil keputusan A. Harus 5.000 orang dulu untuk itu baru ngomong ya. Tapi nggak gitu. Apa-apa, nanti dengan bertambahnya umur, berarti kamu umurnya berapa? Aku 15 tahun. 16. Nanti 15 tahun ini 16 berarti nanti kalau udah bertambah umur pasti udah Insyaallah. Udah langsung jadi stabil apa? Nggak perlu nggak labil itu lagi, nggak labil. Tenang aja. Terus aku mau tanya, ini perjalanan karir kamu kok bisa sampai acting? Kenapa kamu nggak jadi pemain sepak bola atau kamu pemain apa ya? Apalah gitu loh, sport lain atau apa? Kenapa harus acting? Dari awal tuh gimana? Dari perjalanan kamu dari awal? Dari awalnya. Mungkin sebagian yang nonton udah ada yang tahu historinya, mungkin ada yang juga belum tahu, jadi aku ceritain. Aku tuh awalnya mulai dari modeling. Umur berapa itu? Itu umur 6 tahun, umur 5 atau 6 gitu. 5 atau 6 tahun. Gila, 6 tahun kamu udah bekerja ya? Jadi waktu di TK tuh kayaknya mau kelulusan TK gitu, udah setahun. Jadi mau lulus kan, mau ke SD. Jadi kita perpisahannya ini, guru-gurunya nanya yang mau jadi apa, ditanya lah kan. Teman-teman aku tuh mau jadi dokter, polisi, mau pilot, banyak deh gitu. Terus pas aku ditanya, aku sendiri yang beda. Aku jawab, aku pengen jadi artis, Miss. Itu umur berapa? Itu umur 5 tahun. Dari 5 tahun kamu udah mau artis? Aku jawab, aku mau jadi artis gitu. Terus kamu inget nggak kok based on apa kamu bisa ngomong tiba-tiba artis? Apa karena kamu sering nonton atau karena kamu ngelihat sekeliling kamu atau gimana? Ngelihat sekeliling kayaknya enggak, tapi aku sering nonton dan tapi nontonnya juga aku nonton kartun kayak SpongeBob gitu. Aku sering di depan TV sih, gitu. Tapi nggak tahu kenapa itu keluar dengan sendirinya aja. Keluar dengan sendirinya pengen jadi artis gitu. Terus pada kaget kan semuanya gitu. Terus aku juga bilang pas pulang ke rumah, bilang ke bunda, Bunda dia pengen jadi artis gitu.
bunda kaget kan, serius kamu mau jadi artis? Iya, Ada nggak serius. dari keluarga kamu yang jadi artis? Nah, nggak ada. Darah artis, seniman? Se- ai- kalau kalau yang profesional dan terjun banget nggak ada ya, tapi hobinya kayak bunda tuh hobi banget nyanyi Oh, oke. gitu. Terus ayah tuh waktu masa-masa SMA-nya apa nari apa caca. Oh, jago lah dance Iya, gitu. ngedance gitu. Jadi mungkin darahnya aja sih, kayak hobinya di seni gitu. Terus Jadi, kamu ngomong sama mama? Iya, aku ngomong sama Bunda? bunda, pengen jadi artis, serius kamu? Iya, dia pengen banget jadi artis gitu. Nah, dan abis itu sebulan sudah itu kebetulan ada di Bengkulu, aku kan di Bengkulu dulu. Ada pencarian bakat gitu, modeling. Terus aku ikut kan. Aku ikut, alhamdulillah menang juara 2. Nah, yang menang itu dibawa ke Jakarta buat final. Oke. Buat final. 1 sama 2 dibawa ke Jakarta. Iya, 3. 1, 2, 3 itu dibawa ke Jakarta buat final gitu. Terus aku pas nyampe di Jakarta ikut modeling finalnya aku juara 2 juga. Aku juara 2 juga gitu. Terus banyak agensi gitu nawarin casting iklan, casting sinetron, casting film gitu kan, banyak banget gitu. Terus Pas pada saat itu? pada saat itu jadi yang final nih udah dibawa ke Jakarta, yang menang dapat kesempatan buat casting iklan gitu. Jadi aku alhamdulillah menang, jadi aku diajakin casting iklan gitu. Dan aku di Jakarta tuh hampir 1,5 tahun sama bunda berdua aja. Itu aku tinggal di rumah omku, numpang di rumah omku selama 1,5 tahun tuh ya berjuang gitu. Aku Berarti kamu nggak sekolah dong? Aku sekolah, tapi udah di situ aku udah mulai menerapkan homeschooling gitu. Jadi aku dikirim pelajarannya, aku belajar sendiri gitu di situ. Habis itu udah 1,5 tahun aku berjuang berdua aja sama bunda gitu. Sama bunda casting iklan kesana kesini banyak deh. Terus sampai akhirnya alhamdulillah dapat aku iklan pertama aku tuh obat batuk. Nah gitu aku jadi aku iklan, udah syuting iklan tuh udah. Nah habis syuting iklan itu aku sempet stuck, udah casting kemana-mana nggak keterima, kemana kesana kesini nggak keterima gitu. Terus kamu nggak bosen tetap aja? Aku nggak, selama aku 1,5 nggak tahun. bosan, tapi bunda udah kayak deh udahlah gitu, maksudnya karena udah stuck kan. Luar biasa mama kamu tetap Iya. ya, padahal udah capek gitu tapi dia demi kamu tetap terus loh. Iya, terus bunda kayak mungkin udah di titik kayak jenuhnya. Bunda bilang ke aku kan kayak deh udahlah, kayaknya bukan di sini jalannya gitu. Terus aku tetap maksa, enggak bun, aku mau tetap sampai aku dapet gitu, sampai aku bisa kayak yang lain, kayak orang-orang gitu. Terus sampai di titik itu gantian lah bunda sama ayah nih. Jadi bunda pulang ke Bengkulu, ayah ke Jakarta gitu. Jadi aku sama ayah. Nah dan situ karena beda kan cara bunda nge-treat aku dan ayah nge-treat aku. Kalau ayah kan lebih tegas pastinya. Jadi pas ayah sama bunda itu tukeran di Jakarta, aku sama ayah tuh, ayah langsung ngasih rules kayak kamu 2 bulan gak dapet job, kubur dalam-dalam cita-cita kamu ini, kata ayah gitu. Terus aku dengar kayak gitu ya, oke, aku terima peraturannya ayah dan tantangannya ayah mungkin itu. Jadi aku terima dan udah aku berdua ayah tuh sama aku kemana kesana kesini casting. Itu dari ukuran obat batuk itu udah sama sekali nggak ada lagi? Iya, masih hampir 6 bulan stuck. Habis itu aku sama ayah tuh pas banget di hari itu yang jadi di hari itu besoknya 2 bulan, aku casting. Terus kebesokannya pas udah 2 bulan tuh, pagi-pagi ayah ditelepon sama production house, Ray keterima ya castingnya, terus boleh workshop besok buat sinetron baru gitu. Itu sinetron aku yang Abu dan Nawas, judulnya Abu dan Nawas kalau salah gitu. Terus udah alhamdulillah keterima tuh. Jadi ayah, kamu jadi peran apa? Jahat, baik? Baik. Aku protagonis dari dulu.
Itu umur berapa tuh? Umur 6 tahun, itu udah 6 tahun. Wih, luar biasa. Itu udah umur 6 tahun. Jadi ayah dengan tegasnya yang awal itu udah mulai luluh, karena dengan pas banget dengan waktu 2 bulan aku bisa nyampe target itu dan ngebuktiin ke ayah kalau aku nggak mau ngubur dalam cita-cita aku gitu kan. Jadi udah ayah juga udah luluh dan oke, ayah juga semangat, dan akhirnya bunda juga ikut ke sini gitu. Jadi aku bertiga syuting lah gitu. Dan Itu apa, film sinetron? sinetron. Dapat berapa episode? Itu sinetronnya sebentar, dan itu kalau nggak salah aku weekly apa ya, 19, Weekly deh kayaknya. iya 19 episode gitu. Habis itu dari situ alhamdulillah dengan semua bakat yang aku punya sendiri, nggak belajar teater atau Pokoknya sanggar, dari enggak. Tuhan lah, iya, ya dari kan? Allah, dari Udah Tuhan. dari berkah itu. Dari situ alhamdulillah aku dikontrak, dan judul-judul sinetronnya yang Sepatu Super, yang Di Sini Ada Tuyul, dan 4 sinetron lainnya gitu. Jadi Jadi itu ya, langsung abis selesai Abu dan Nawas langsung tung nggak berhenti ya? Iya, nggak berhenti. Oke. Gitu. Sampai sekarang aku berusaha mempertahankan apa yang udah aku perjuangin sama ayah sama bunda gitu. Nah itu sinetron film si Dul kok Fil- bisa itu dapat dari Iya. situ? Itu setelah berapa kali tuh? Sidul tuh film ketiga aku, film ketiga. Jadi aku kan dari 2012 akhir aku sinetron terus sampai 2015. Abis itu udah stuck sinetron aku, dan itu aku cuma main series itu kan yang sebentar, yang cuma 40 episode terus udah gitu. Terus iklan, dan 2016 aku masuk ke film. Aku masuk ke film pertama aku tuh ketika Mas Gaga pergi gitu. Itu umur aku 11 kalau 11 atau 12 gitu. Dari 6 perjalanannya sampai ke film panjang ya? Iya. 4 tahun kemudian, Iya. 4-5 tahun ya. Terus dari film ketika Mas Gaga pergi, ada lagi film untuk Angelin. Terus habis untuk Angelin baru tuh ke Sidul tuh 2018 gitu. Jadi sebenarnya Sidul tuh udah buka casting buat jadi anaknya Papa Rano, anaknya Sidul tuh sama Mama Sarah. Itu udah hampir setahun atau 6 bulan gitu. Belum dapat. Akhirnya Udah ada, mungkin udah ada yang kelok, tapi masih ada 2 nih, masih ada pilihan gitu. Jadi aku ditawarin, aku ditelepon, "Re, mau nggak main Sidul?" Terus aku Jadi dengar bukan karena perkenalan tapi casting ya? aku casting. Oke. Aku casting, jadi ditelepon, "Mau nggak casting ini?" Terus aku dengar Sidul kayak wah, aku langsung inget kan, dan aku sering nonton juga yang rerunnya di banget. stasiun TV itu. Itu Aku udah kenal. Itu luar biasa, aku suka banget. Semua pemainnya top dan semua pemainnya bener-bener nggak ada yang salah casting. Semuanya luar biasa. Gitu, makanya aku dengar Makanya Sidul. Kamu terhormat banget ya sampai kamu terpilih itu ya. Iya, makanya aku dengar Sidul, terus aku sama bunda langsung iyain. Aku langsung iyain, dan aku datang casting ke Karnos Film gitu. Terus habis aku casting, udah aku nunggu jawabannya sekitar seminggu atau 2 minggu gitu, dan alhamdulillah keterima gitu. Berarti dari semua yang kamu jalani itu yang paling berkesan apa? Yang mana? Menurut aku dari awal titik nol aku, yang dari mulai aku berjuang sampai di titik sekarang sih, menurut aku menganggap itu semua berkesan sih dalam hidup aku. Semuanya punya cerita sendiri ya. Semuanya punya cerita dan kenangannya sendiri gitu. Jadi dari berjuang itu berkesan, sampai first job aku juga berkesan, sampai next jobnya juga itu sangat berkesan gitu sih. Sampai titik yang ini juga aku menganggapnya semua momen dalam hidup aku yang udah aku hadapin itu
aku anggap itu berkesan sih momennya, karena punya cerita dan kenangan masing-masing gitu. Benar. Memang luar biasa ya, berarti kalau kita meyakini sesuatu itu jangan pernah dilepas. Yeah. Apapun itu harus walaupun memang agak-agak down tapi Yeah. harus terus kejar. Harus Nah, struggle makanya again. akhirnya jadilah seperti Rebong. Yeah. Nah, sekarang kan Rebong sebelumnya pernah mendapatkan award atau apa nggak? Award yang aku dapet tuh pertama kali kan tahun lalu yang Festival Film Bandung 2020 itu yang aku dapetin, yang aku menangin itu first time gitu, itu pertama kali Festival Film Bandung. Tapi aku udah beberapa kali masuk nominasi dan belum rezekinya gitu. Waktu 2019 aku masuk Festival Film Tempo, belum rezekinya. Terus masuk Indonesian Movie Award belum juga gitu. Terus baru dikasih sama Allah rezeki di tahun 2020 dengan Festival Film Bandung gitu. Gimana perasaan kamu dapat itu? Perasaannya campur aduk sih. Aku ngerasa senang pastinya, senang. Terus dan ternyata perjuangan aku maksudnya yang udah aku perjuangin dan aku pertahanin juga selama 10 tahun sama ayah, sama bunda, sama kakak-kakakku dan keluarga aku. Kayak capek aku tuh dihargai lah gitu. Jadi kayak aku merasa kayak alhamdulillah gitu, apa yang aku lakuin selama ini, apa yang udah, finally, iya, apa yang merasa capek di diri aku selama ini merasa dihargai dan terbayar capeknya gitu. Kayak makin semangat lagi gitu. Makin semangat lagi buat kamu, jadi makin tambah lebih baik ya. Yes. Tapi dengan semuanya itu jadi ngerubah kamu gak sih? Kamu rasa gak sih jadi pribadi yang berubah atau gimana? Atau kamu tetap seperti dulu yang seperti Ray gitu? Dari cara berpakaian kamu, dari cara apa kamu menghadapin ngadepin semuanya. Yeah. Kalau perubahan, kamu rasa nggak berubah? uh, Atau kamu masih tetap aku- seperti dulu? yang aku sih ngerasa dan harus aku tetapkan dan harus aku pertahankan ya seperti Rebong yang dulunya gitu. Seperti Rebong yang belum dikenal siapapun, Yang Rebong apa adanya. Aku sih Yang mempertahankan sederhana. itu tapi Mm, aku nggak tahu juga kan orang yang ngelihat, tapi aku berusaha mempertahankan itu sih dan mencoba selalu nggak berubah gitu. Iya. Nah, selain acting, kamu merasa pede kamu punya apa? Maksudnya punya kemampuan apa? Ada nggak lain yang kamu pengen jelajahin lagi? Kan kamu sekarang udah di titik kamu sudah diakui bahwa Yeah. kamu sudah dikenal orang. Nah, ada nggak keinginan lain untuk aduh gue harus coba yang lain? Ada nggak itu? Kalau semenjak aku dapat penghargaan itu dan merasa sudah dihargai yang aku karyakan, apa yang aku kerjakan gitu, sudah dihargai mereka dan penonton Indonesia, aku sih pengennya pasti konsisten, nggak, grafik aku nggak turun juga, dan ya sebisanya bisa lebih memuaskan penonton Indonesia lagi. Dan jadi kamu mau tetap stay di sini di acting, kamu Di nggak mau acting. menjelajahi yang lain, misalnya apa gitu loh, yang kamu ingin, misalnya nyanyi, nari, atau apa kamu bagian yang lain, maksudnya mendalami desain atau Yeah. dokter atau apalah gitu loh. kalau aku sih lebih ke yang sudah didapatkan yang saat ini ya, dan sudah dapat penghargaan acting, ya aku mempertahankan actingku dan terus memperbaiki apa yang salah, apa yang kurang gitu, selalu terus memperbaiki. Kalau nyoba ke bidang seni yang lain, Atau kayak kamu mau jadi director, atau kamu mau jadi lighting, atau kamu mau jadi make up, atau jadi apa? Maksudnya ibu yang paling tahu. jadi yang berhubungan sama itu. Ada nggak keinginan kamu Iya, untuk memperkaya iya. diri kamu? Karena kan kamu masih muda kan, Iya. pasti ada keinginan, aduh aku pengen ini, aku pengen lebih tahu ini, lebih tahu Iya, itu. iya, Ada iya. nggak itu seperti itu? Ya kayak yang ibu bilang tadi, kalau jadi penyanyi kayaknya nanti dulu gitu, karena
karena suara aku juga pas-pasan kan, jadi tidak mungkin dipaksakan. Nari juga kayaknya. nari dia jago loh. Nari ya oke dia itu lah. sama Kesha sama Beben. Itu TikToknya aku tuh luar biasa. Ternyata apa sih, kamu tuh body kamu fleksibel. Iya mungkin ya keturunan dari ayah mungkin gitu. Oh, iya. Ayah dancer. Iya. Jadi gitu. oke. Kalau yang ibu bilang, ibu pasti tahu banget aku pengen jadi director film. Semoga ya, aku itu cita-cita aku sih, yang baru aku temuin dan kayaknya aku sadar dan itu passion aku gitu kan. Aku pengen banget jadi director film gitu, dan sekolah film juga nanti setelah lulus SMA. Tapi sekarang aku lagi fokus ke fotografi gitu. Aku lagi hobi banget foto. Oh, itu hobi banget kamu fotografi. Aku lagi hobi foto gitu. Jadi aku lagi ngejalanin itu aja sih, apa yang aku suka. Jadi sambil aku kerja, syuting, acting gitu kan, aku foto-foto sambil nyari inspirasi juga buat nulis short movie. Terus juga sambil belajar juga agar aku bisa masuk ke sekolah film nanti gitu. Jadi kamu tuh bener-bener yang sangat ini banget ya, sama satu ini semuanya yang kamu suka juga semuanya berhubungan. Iya ya? Jadi satu yang udah aku suka dari awal, apa yang aku ingin di hidup aku, ternyata yang satu ini yang sudah aku jalani saat ini, ternyata di sekelilingnya banyak ternyata aku yang suka bisa dikembangin. Iya ternyata aku suka. Jadi aku memutuskan buat, aku cita-cita pengen jadi director film, dan sekarang lagi hobi banget foto gitu. Jadi hobi kamu tuh selain fotografi apa? Kamu tuh suka aku tuh termasuk outdoor atau kamu termasuk orang indoor? Kalau melihat diri kamu? Aku termasuk orang yang outdoor. Outdoor berarti kamu suka yang hiking, jalan-jalan atau explore kemana segala macem itu gitu. Aku lebih yang explore, terus aku suka banget sama pantai. Pantai sama gunung lebih suka mana? Panas sama dingin? Aku lebih suka pantai. Pantai. Berarti kamu lebih suka panas? Iya. Dibanding dingin? Iya. Oh, okay. Aku lebih suka pantai. Why? Gitu. Nggak tahu kenapa. Karena di Bengkulu. Iya. Kalau Bengkulu. Kamu tuh asal dari mana sih? Aku tuh. Papa mana? Papa tuh, ayah aku tuh ayah bunda, maaf. Iya, ayah aku tuh sebenarnya Palembang. Tapi udah dari kecil juga lahirnya di Bengkulu, Curup. Gitu. Jadi Palembang, tapi lahirnya di Bengkulu. Iya, bunda tuh Padang, tapi dari kecil juga udah sama orang tuanya tinggal di merantau di Bengkulu Curup. Oke. Gitu. Jadi kalau Bengkulu tuh daerahnya pantai, Bu. Tapi aku kan di Curupnya tuh. Nah, aku dari Bengkulu tuh 2 jam ke Curup. Nah, di Curup tuh daerahnya pegunungan. Nah, mungkin karena emang dari kecil, dari lahir tuh udah daerah pegunungan, jadi aku maksudnya udah terbiasa lah sama daerah-daerah pegunungan gitu. Jadi aku lebih sukanya buat nge-explore pantai gitu. Jadi aku Tapi kamu lahirnya juga di Bengkulu? Iya, di Bengkulu, Curup. Oke. Yes, gitu. Makanan kesukaan kamu apa sih? Aku makan apa aja sih sebenarnya. Makan apa aja. Pedes harus. Aku harus makan pedes. Sambal tuh harus. Terus apa kesukaannya? Pempek. Yang kecut-kecut. Salah satunya dari kecil aku. Makanan Bengkulu tuh apa sih? Makanan Bengkulu tuh tempoyak, lemah, banyak banget. Terus kabau juga. Tapi favorit aku tuh masakan bunda, dendeng balado. Nah, itu favorit aku juga. Itu paling sih, itu paling aku suka masakan. Kamu bisa masak? Aku nggak bisa masak. Tapi kamu ada nggak wish kamu untuk Bengkulu? Kamu mau bikin apa gitu loh, tentang nanti apa gitu loh? Oh iya, daerah kedepannya kamu. Buat daerah aku sih, kalau buat diri aku ke daerah aku sih banyak ya. Aku nggak tahu kan apa nanti aku berhasil kah menjadi director film. Semoga aja. Kamu akan merekam semua keindahan dari kampung lahir kamu gitu. Pasti ya. Who knows gitu kan, nggak ada yang tahu, Jadi kalau memang udah rezekinya aku di situ, ya aku
aku akan ke Bengkulu dan mengangkat ceritanya mungkin, kebudayaannya mungkin. Ya, betul. Gitu. Kamu suka baca buku nggak? Aku baca buku kurang, tapi aku menonton. Aku harus melihat visual. Aku orangnya harus melihat visual. Apa film-film yang kamu suka apa? Korea yang lagi hits ini. Kamu termasuk orang yang penyuka drama Korea, atau kamu suka film Hollywood, atau kamu suka film di luar itu? Apa aja? Aku orangnya nggak terlalu concern gitu sih. Aku apa aja. Korea aku nonton karena aku ngambil referensi dramanya, romansnya. Terus Bollywood aku nonton. Cara mereka blocking itu bagus banget. Terus Europe, Eropa, Jerman, Perancis, Rusia aku nonton. Kamu nonton itu? Nonton karena menurut aku yang aku lihat, karena film Eropa tuh mereka nggak terlalu mengandalkan CGI dan mereka harus mengambil shootnya tuh yang real gitu. Jadi kalau mau belajar pengambilan gambar tuh nonton film Eropa gitu, karena mereka kayak Money Heist. Terus banyak deh film Eropa. Jadi mereka ngambil shootnya kebanyakan pakai shoot asli gitu. Ya betul. Kalau Hollywood aku juga nonton. Kalau Hollywood buat mempelajari CGI-nya gitu banyak, dan banyak banget deh gitu kalau ngambil referensi. Hebat. Itu kamu dari orang, atau kamu tiba-tiba pengen googling sendiri? Gue pengen nonton ini gitu. Aku dari internet aku googling sendiri. Banyak yang aku googling sendiri. Terus aku tanya ke teman-temanku yang satu passion gitu kan, yang satu yang sama, yang ceritanya juga pengen jadi director gitu. Jadi kita juga sering diskusi gitu, lo habis nonton film apa, bagus nggak? Terus dia referensi, ini bagus nih Ray, cara pengambilan gambarnya, atau plot twistnya juga bagus, bla bla blanya. Jadi aku juga sering sharing sama teman-temanku, atau ya aku searching sendiri gitu. Oke. Kamu bertanya apa lagi? Kamu tuh orang yang suka merawat diri nggak? Maksudnya kamu termasuk orang yang suka perawatan salon, atau kamu tuh harus manicure, pedicure, rambut dikerimbat, atau facial, atau lulur, atau apa? Kamu termasuk orang kayak gitu nggak? Jujur enggak sih. Aku aku harus dipaksa sama bunda dulu yang kayak gitu kan, kayak ayo deh perawatan muka, perawatan badan, apa semuanya deh. Pokoknya memanjakan diri. Aku tuh males banget orang yang aduh bunda deh nggak usah deh, ini aja udah enak kok, udah enjoy. Kayak enggak, kamu tuh harus gini. Ya udah, kalau dipaksa bunda ya tapi aku orangnya senang dipijat gitu. Aku paling suka dipijat. Tapi kalau kayak yang perawatan lain-lainnya aku harus dibujuk oleh bunda. Oke. Nah sekarang kan kamu warna kesukaannya apa sih? Warna kesukaan aku putih hitam dan hitam, biru. Itu warna-warna yang ini ya. Jadi kamu kalau putih hitam, kalau putih kamu orangnya black itu ya. Enggak. Kalau biru kamu tuh sebenarnya orangnya calming, orangnya tuh yang yang kalau deket sama kamu tuh menenangkan. Gitu ya. Sebenarnya dari warna itu bisa ketahuan. Bisa ketahuan sukanya apa. Kalau aku merah, jadi agak-agak berani, agak penuh dengan semangat. Gitu. Nah sekarang kan kamu sama di DJS. Gimana DJS menurut kamu? Menurut aku DJS alhamdulillah bersyukur. Sampai saat ini dari episode 1 sampai sudah 200 episode lebih ini, alhamdulillah masih banyak yang suka, masih penonton setianya masih. Efek DJS ke kamu tuh apa? Maksudnya efek DJS yang kamu rasakan itu apa? Efek DJS ke pribadi aku, ke sendiri ya, ke individu aku. Banyak banget. Di sini aku juga lebih banyak pembelajaran tentang acting, semuanya tentang hobi aku juga gitu, tentang fotografi juga aku banyak belajar di sini dengan kameramen yang sudah profesional gitu. Sama Om Indra aku juga bisa belajar tentang menderek gitu. Diajarin kamu di situ? Iya, aku juga kalau ngobrol sama Indra tuh juga sering ngobrol-ngobrol tentang itu gitu. Terus kalau yang lain-lainnya, alhamdulillahnya yang pasti makin banyak yang mengenal siapa Raybong ini, siapa anak Bengkulu, yang anak Curup ini, yang dulunya bukan siapa-siapa, makin banyak yang tahu gitu ya. Alhamdulillah gitu. Dan makin banyak yang mendukung, makin banyak yang mendoakan gitu sih. Seneng banget
Jadi banyak efek positifnya ya. Banyak efek Banyak dampak positifnya kamu di DJS ini memberikan alhamdulillah. sama Rebong ya. Iya. Kamu paling deket sama siapa? Di mana? Di sini, di sini? DJS. Paling deket siapa? Kalau anak-anaknya ya, aku ya kita deket semua, tapi aku lebih cerita-cerita tuh ke Kisha, ke Gemma gitu. Terus karena aku sama Kisha sama Gemma tuh udah lama kenal, jadi ya udah akrab banget kita, jadi kita kayak nyambung oh lah. iya apa Nyambung banyak gitu. yang oh iya kita disebutnya bertiga tuh Trimasketir Bu. Aku Gemma sama Kisha tuh karena kita bertiga bareng-bareng terus gitu. Kalau enggak sama Akila, Mas Aski gitu. Nyambung dah ya. Nyambung mereka. satu frekuensi. Iya kan, karena kita kalau berteman pasti banyak, tapi pasti ada satu yang nyambung, Yang klik nyambung banget gitu kan. Gitu. Nah itu memang. Nah sekarang aku mau nanya, siapa menurut kamu pakai satu kata aja Oke. untuk mendescribe Satu anak-anak kata di aja ya? jazz. Ya. Oke. Dimulai dari Kesha, Iseng, Gemma, konyol, Beben, kocak, Akila, kalem, Saskia, rese, Lili. Lili, cerewet. Oh, Iya. aku udah nempel di sana. Terus siapa lagi tuh? Sandrina. Sandrina, aduh. 1, Dia 2, gimana ya? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mood swing. Mood swing. Mood swing. Ternyata yang paling lama Sandrina ya. Terus siapa lagi ya? Siapa sih pemain kita? Udah gak ada lagi ya? Tadi Kisha Oh, udah. Natalie Zen. Siapa itu? Bu Alia. Bu Alia baik, ramah. Oke. Ramah. Pak Iwan. Pak Iwan nyeleneh. Ambiar. Mas Ambiar konyol juga. Oke. Beda dong, harus beda. Harus jangan aduh lain. oke, Mas Ambiar. Apa? Mas Ambiar 1, 2, 3. Polos. Polos. Cepat. Terus Prapto. Pak Prapto 1, 2, 3, 4. aduh, Pak Prapto tuh banyak. Satu aja. Pak Prapto tuh lugu, kocak, ceplos-ceplos, aduh pokoknya bikin ketawa. Pak Lukman. Om Lukman serius. Indrayanto. Om Indra, aduh ini satu kalimat dong jadinya. Jangan, nggak boleh. Om Indra pintar. Oh, pintar. Pintar. Oke. Bu Linda. Bu Linda keibuan. Oke. Bu Ina. Bu Ina perhatian. Oke. Natali. Nah, Natalie yang mana nih? Natali, kan tadi udah Natali Zen. Zen. Kalau ini Natali yang schedule. Pusing. Bikin pusing orang. Pak Sigit. Pak Sigit. 2, 3, 4. Ayah dari anak-anak di sini. Jadi udah belum ya disebut ya semua ya? Udah. Siapa lagi ya? Nggak ada lagi ya? Tadi oh Emil belum. Oh, Emiliano Cortizo, maaf sayang. Apa? Emil tuh dia pendengar sih, pendengar. Oh, pendengar. Dia pendengar yang baik. Terus nggak ada lagi ya? Udah ya, selesai Sudah ya itu ya? selesai. Kami Oke. Oh, luar biasa. Harapan buat DJS tuh apa sih? harapan aku buat DJS. Harapan buat DJS, pemainnya, atau ceritanya, atau lokasinya, atau makanannya. Coba jelaskan dengan seindah-indahnya. DJS yang keseluruhannya sih pasti makin sukses dan bisa mempertahankan apa yang sudah kita jalani gitu kan, terus kasih karya yang terbaik buat. Dari ceritanya kamu punya wish apa, maksudnya yang dari kamunya aja, misalnya kamu pengen itu ya, walaupun berbeda kan, kamu kan harus udah darah sutradara tuh ada. Oke. Atau kamu wait Apa? kamu kepikiran nggak mau jadi penulis? Kalau penulis jujur aku
agak susah karena Oh, oke. aku agak susah buat nyalurin Berimajinasi. apa yang ada di pikiran aku ke Dalam bentuk tulisan. bentuk tulisan. Oke. Kalau cerita aku berharap ke DJS apa ya? Sama cerita yang sekarang lagi dijalanin nih, lagi kita syuting, aku udah suka banget karena aku juga salah satu yang mengidekan. Ibu Ina juga. Dan ini aku suka dan harus aku maksimalkan gitu. Jadi tunggu aja tayangan-tayangannya. Coba apa? Oh, itu dari penyakit kamu. Dari penyakitnya yang waktu Ray awal mau kan mencoba Iya. merubah dirinya dengan image yang biasa, yang sweet. kalem, terus juga gampang ketawa sama teman-temannya, dan di sini harus aku rubah menjadi Joko Pribadi yang berbeda. Oh, Dengan mungkin sakit kamu ya. Iya, mungkin pribadinya sama, dia tetap baik dan suka bersosialisasi sama teman-temannya, suka ketawa gitu mungkin, tapi di sini dia harus lebih kayak di balik senyuman dia tuh harus Iya. ada yang kayak Ada permainan di dalam ya, penghayatannya itu apa ya? gitu. Oh. Dengan penyakit yang dia alami. Terus itu selain itu kamu berharap apa ke depannya? Apakah kamu nanti maksudnya kamu ada nggak wishnya? Aduh, moga-moga DJS akan ceritanya gimana? Apa aku akan jadi apa gitu? Ada nggak kepikiran gitu? Yang nggak seperti sekarang yang kamu berpikirnya kenapa nggak pengen ceritanya dijorokin ke sini atau jadi apa gitu? Ada nggak pikiran gitu? Buat sekarang sih belum ada, tapi Belum, ya? aku berharapnya kayak kita udah hampir setahun di lokasi ini yang kalian nonton di TV. Aku pengennya kita pakai suasana baru dan background yang baru, jadi kita bisa pakai gambar-gambar yang white dulu kayak episode awal, Bu. Jadi kita ke Labuan Bajo atau ke Pulau Seribu. Nah, itu seru banget pasti, dan pasti kan ceritanya cerita yang fresh kan. Enggak di sekitaran sini aja gitu. Aku pengen banget sih, itu kepengen aku dan anak-anak semua. Oh, jadi kamu dari pengambilan gambarnya ya, kamu pengen fresh ininya, pengen fresh. lingkungan suasananya gitu ya. Karena jujur aku waktu selama kita hampir 8 bulan di sini, sebelum aku istirahat kemarin, aku kan jarang nonton karena istirahat aku makan, mandi, sholat gitu kan. Kadang nggak sempet nonton, cuma sekali lewat gitu doang. Nah, semenjak aku istirahat di rumah kemarin, aku pantau terus kan sinetron kita, aku nonton terus. Kayaknya kalau menurut aku pribadi ya, itu kayaknya ketika aku nonton, kayaknya kita harus cari background yang baru deh gitu. Oh, kamu ngelihat itu ya? Iya. Pas kamu jadi penonton Pas itu aku jadi bener-bener kamu rasain banget. Iya, aku Kok bener-bener ininya jadi penonton. cuman begini aja gitu loh. Iya. Kamu pengen suasana yang berbeda gitu. Iya, kayaknya kita butuh suasana yang baru gitu biar fresh juga mata penontonnya gitu, menurut aku ya. Gitu. Oke. Kemarin kamu tuh sakit ya? Sakit tuh kemarin sakit karena apa? Kecapean atau karena apa tuh? Sepertinya kecapean karena kita itu waktu yang tayangan ada lomba basket tuh, pertandingan basket. Itu kita syutingnya 3 hari berturut-turut. Dan hujan pula. Iya, dan hujan pula. Jadi dari lapangan luar kita harus pindah ke dalam kan karena hujan. Jadi kita 3 hari berturut-turut tuh karena scene-nya banyak banget dan itu menguras energi kan. Harus acting dan juga harus olahraga juga. Main basket kan, lari ke sana. Jadi mungkin itu yang dari sana aku kecapean. Jadi pembelajaran supaya kamu biar kuat terus ngadepin kalau misalnya pindah ke lokasi, berarti kamu harus apa? Makan ya. Makan sih paling penting, isi perut. Iya, sama istirahatnya gitu, sama vitamin. Kalau vitamin aku lancar, aku terus. Tapi kadang suka makannya telat, bandel anak muda. Makannya telat gitu. Minum mineralnya kurang gitu, dehidrasi gitu sih. Jadi harus memperbaiki semua itu. Jadi makannya nggak boleh telat, banyak minum. Ya, karena seorang pemain bukan hanya dibutuhkan pinter untuk berakting, tapi juga harus pinter menjaga dirinya Staminanya. supaya dia bisa bermain dengan baik. Karena gimana bisa bermain dengan baik kalau kitanya nggak sehat? Mensana in corpore sano, ya kan? Nah, kamu selama ini kan kamu selalu jadi peran baik. Berani nggak kamu jadi peran jahat? Atau kamu ada wish nggak kepengen kamu jadi berbeda? Berani nggak kamu ngerubah
berani banget malah karena aku pengen kan, karena aku selama ini yang selalu dapat project yang aku protagonis gitu, yang aku baik-baik aja. Nah aku tuh pengen, dan siapa tahu bisa dikabulin. Aku tuh pengen banget mainin karakter psycho gitu, jadi kayak apa? dia Sibyl, kamu pernah baca Sibyl nggak? Dia punya 9 jiwa. oh Jadi iya, dia iya, punya iya, aku karakter pernah yang dengar. berbeda-beda karena dia punya multiple apa sih? Iya, iya, iya. Karakter. Ya aku pengen banget yang kayak gitu. Kamu Jadi mau kayak gitu? aku pengen banget yang kayak gitu. Mungkin termasuk juga kayak Joker yang kemarin tayang itu. Oh iya. Itu menurut aku luar biasa banget pendalaman karakternya. Terus perubahan emosinya juga sekian detik, dahsyat. Dan aku pengen coba apa experience-nya kayak gitu. Jadi aku pengen kayak dia orang baik tapi yang tersakiti, jadi kayak balas Akhirnya dendam merubah dengan dia. merubah dia yang gue nggak bisa tertindas terus, jadi dia merubah diri dia menjadi jahat dan harus menjadi penguasa gitu. Jadi aku tertarik dengan karakter kayak gitu sih. Oh, kamu karakternya yang punya keterlainan jiwa ya? Iya. Ya, berlainan jiwa. Iya. Tapi kalau kamu mau nggak peran jadi orang sakit, gagu, buta, gagap atau apa? Berani nggak kamu gitu? Mau, karena menurut aku menjadi aktor atau aktris, apapun yang dikasih oleh dapur, yaitu skenario dan penulis, apapun yang dikasih dapur harus dilahap, harus dimakan gitu. Jadi ketika ya salah satunya ini yang aku harus menjadi Joko yang punya penyakit kanker gitu, aku terima dan mencoba maksimal dengan cerita itu. Dan kalau misalnya kedepannya aku mau banget sih, misalnya kalau misalnya jadi orang sakit atau kelainan buta atau buta nggak ngeliat iya, gitu ngeliat, ya, atau bisu, atau tiba-tiba bisu. kamu harus pakai bahasa syarat Iya. gitu. Iya, aku mau mencobanya. Mau ya, Mau. coba ya, berani ya. Berani. Apalagi yang antagonis berani walaupun kehilangan sekali gitu, berani ya. Berani karena itu buat itu juga biar kamu jadi semakin kaya. iya. Ya kan? Iya. Experience kamu, karena selama ini kamu jadi baik. Iya, karena aku tuh mencoba setiap adegan yang aku mainin tuh aku maininnya dari hati aku gitu. Jangan, aku nggak mau apa yang aku dialogin tuh cuma omongan yang sekedar, lewat doang ya, gitu. benar. Tapi kayak Ada sampai meaning. iya, ada meaningnya, sampai kedipan mata. Aku belajar, kayak aku baca semua buku acting, aku baca di internet juga, sampai kayak kita ngelihat ke kanan pun itu harus ada artinya gitu, dan kedipan berapa kali juga harus ada artinya gitu sih. Ya betul. Karena aku Karena berusaha kamera itu sangat merekam semuanya. semua Kecuali di wajah. teater ya. Kamu mau nggak apa sih pengen main di teater? Teater pernah, iya mau. Aku pernah kepikiran kayak selama ini kan aku depan kamera, dan maksudnya menjaga ekspresi tuh yang jangan kelebihan, jadi kayak di sini jangan kelebihan dan jangan kurang juga gitu kan, jadi harus pas di kamera gitu. Kalau di teater kan orang nontonnya langsung dengan matanya kan, dan ada yang di depan, ada yang jauh di belakang, jadi Itu live. Kamu iya, di sini harus kan kamu live. bisa Kalau diulang. di sini, Kalau di kalau situ misalnya salah bisa diulang. Kalau di teater kan itu live dan dialognya benar, ekspresinya benar, dan vokalnya juga harus jelas, artikulasinya jelas. Jadi seluruh yang nonton itu bisa mendengar dan mengerti melihat, apa yang kamu yang suguhikan. ya, Jadi berarti kamu pengen juga. pengen. Wah, luar biasa. Berarti banyak kepengenan Iya. Joko. Kita doain aja semoga Joko bisa makin menambah Amin. bendahara yang apa yang dia punya, Amin. menjadi tambah-tambah lagi dengan Amin. lebih kaya lagi. Iya, iya. Tapi kamu juga jangan takut untuk coba yang lain-lain, Iya, biar kamu, iya. karena kamu masih muda sayang. Iya, Kalau harus kamu coba stuck semua. di itu, kamu cobain semuanya, nanti pas umur 80 baru kamu tuh kepikiran mau acting sampai umur 80 atau berapa? Kamu pengen gak sih jadi bisnis atau apa gitu loh? Oh, pokoknya gue sampai umur 80 aja, atau umur sampai 70 aja. Ada nggak gitu? Kamu atau kamu pikir udah itu buat hidup gue selamanya, gue akan menjalani itu. Untuk sejauh ini
yang aku pikirin sih belum ada target kayak oh gue di acting harus sampai mana, enggak. Kayak aku jalanin dulu aja gitu sampai aku dapat poin-poin yang aku inginkan dan aku butuhkan, dan seterusnya harus, kalau misalnya industri ini masih membutuhkan aku, kenapa enggak gitu. Terus aja. Oke. Karena passion aku kan juga di sini gitu. Liburan yang pengen kamu ituin apa? Kamu ada pengenan apa sih? Maksudnya aku pengen kesini, pengen kesana, pengen kesini, ada nggak? Oh, Liburan apa gitu loh, kalau misalnya liburan yang kamu idam-idamkan. Yang aku idam-idamkan tuh pertama banget tuh aku harus naik haji sama ayah bunda. Aku nggak, Kakak adik juga dong. iya, semua. sama kakak-kakakku gitu. Jadi sekeluarga kita. Itu wish nomor satu. Sebelum kemana-mana. Oh, amin. Itu back to God. Iya. Itu luar biasa. Dari situ sudah tercapai. Kota impian aku tuh New York. Wits. Iya. Oke. Kedua ya. Destinasi kedua New York. Terus? Kalau New York tuh aku malah kepikirannya kayak kalau aku tipe orang yang liburan tuh nggak bisa kayak seminggu atau 2 minggu doang. Aku liburan tapi aku harus merasakan kayak warga lokalnya gitu, Bu. Berarti kamu benar-benar exploring, iya, jelajah sampai ke dalamnya itu jadi semuanya. Aku kepikiran karena kota impian aku tuh New York, jadi aku pengen tinggal di sana. What? Iya. Makanya ya, sekalian kamu belajar acting di sekolah acting di sana, makanya, sekolah film juga ada di sana. Makanya aku udah bilang sama ayah sama bunda kayak cita-cita aku kan pengen jadi director film, dan kalau misalnya ada rezekinya, ada jalannya juga, aku pengen ngambilnya di New York Film Academy gitu, karena ya sekolahnya bagus di sana dan kota impian aku juga kebetulan gitu. Jadi ya yang buat kamu suka sama itu apanya sih? Karena ada sekolah karena filmnya. Ada sekolahnya, karena ada sekolah filmnya, dan kotanya nggak tahu kenapa aku suka banget sama yang rame. Terus nggak tahu, kayaknya ya aku juga belum tahu karena kan belum kesana melihat langsung. Kalau di film dan di video-video selebgram di sana kan kayak di setiap sudutnya tuh bagus aja gitu, jadi mau dijadiin lokasi syuting kah atau foto kah, jadi kayak tapi luar biasa ya Joko ini, Rebong ini, semuanya yang dia suka harus berhubungan sama ini, sama yang dia suka. Dia nggak mau ke tempat lain. Pokoknya pasti pikirnya ada sekolah filmnya, ada ini. Oh karena ini nggak, tetap aja ada sekolah filmnya, ada sekolah actingnya, ada sekolah. Luar biasa. Kamu tuh orang yang sangat konsisten, luar biasa. Bismillah. Jadi New York ya. Terus ketiga destinasi? Ketiga explore Indonesia pasti. Wah. Jadi udah balik lagi ke rootsnya, ke akarnya. Labuan Bajo, Lombok, wow. Iya, karena itu kalau misalnya di sini tuh banyak banget yang indah-indah, tapi emang belum di ini nih ya. Cuman yang indah tuh luar biasa, banyak banget, top. Jadi ya begitulah. Sekilas tentang siapakah 1 jam bersama Rebong. Sekilas tentang Rebong Joko. Emang banyak banget perjalanannya, cita-citanya, impiannya, semuanya masih banyak lagi, dan kita wish aja, doain aja Rebong juga. Dan aku paling seneng sama Rebong juga kekeluargaannya. Keluarganya luar biasa banget, selalu menemani Rebong kemanapun, selalu bapak ibunya juga dia jadi manajernya, kakaknya, adiknya, kakaknya juga support Joko. Itu luar biasa. Jadi peranan keluarga itulah yang membentuk Joko jadi anak yang baik, anak yang sangat patuh sama bapak ibu. Aku luar biasa ngelihat, aku suka ngelihat sama bapak ibunya gimana, tapi kalau Joko tuh aku lihat, ya ampun, Tuhan sama bapak ibunya hormat, baik. Tapi itu yang membuat Joko jadi seperti ini, Rebong jadi seperti ini, luar biasa. Makanya aku juga senang banget bisa kerja sama Rebong sama Joko. Aku juga senang banget bisa kerja sama ibu. Bareng-bareng kita luar biasa ini, semoga aja benar-benar kita disukain sama penonton dan bisa berefek memberikan yang baik. Jadi tetap nonton sama DJS karena kita selalu berusaha yang terbaik buat kalian. Oke? Ya sudah, itu aja. Terima kasih sudah nonton di YouTube. Di YouTube Ria Probo Official. Jangan lupa subscribe, like videonya, komen sama share.
Oke. Bye bye. Bye Terima bye. kasih. Muah.